98 ya 98,8 Raka FM Bandung, inspirasiku sahabat Raka. Selamat sore. Senang sekali sore ini saya Indra menjumpai dan nemenin sahabat Raka ya sampai dengan jam 6 nanti. Yang pasti di 25 di bulan Maret 2025 ini kami hadir melengkapi dan juga menyertai kebersamaan sahabat Raka. Dan tentunya juga kebersamaan sekarang tidak sendirian sayanya. Karena kalau sahabat Raka yang sudah melihat kami di YouTube Raka FM _Bandung, saya bertiga. Kok saya bertiga? Kami bertiga gitu Pak ya. Betul nggak Pak istilahnya ya? Betul. Nah, kita bertiga di sini sahabat Raka akan memberikan informasi untuk teman-teman semuanya mengenai sesuatu yang kadang ada sebagian orang tidak mengerti, mungkin ya. Ada sebagian orang yang tidak memahami apa yang akan nanti kita bahas. Baik. Selamat sore, saya sapa dengan teman-teman saya di sini yang kalau boleh saya katakan mereka adalah orang-orang yang punya informasi untuk sahabat Raka. Ya, ini mereka adalah teman-teman dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Soreang atau BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Betul ya? Betul, Mas Indra. Oke. Selamat sore, saya sapa ada Pak Eko Purnomo Jati. Selamat sore Mas Indra, selamat sore sahabat Raka. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat ya Mas Indra di detik-detik menjelang akhir bulan Ramadan ya Mas Indra ya. Iya benar. Luar biasa. Istilahnya detik-detik Pak ya. Detik-detik. Bukan detik-detik mau libur gitu. Nah, itu salah satunya mungkin. Salah satunya ya. Nanti topik bahasan yang mungkin kita akan bahas ya. Ada itu juga. Betul. Oke. Nah, sahabat Raka, Pak, saya manggil Pak Eko, Pak Purnomo atau Pak Jati apa nih? Mungkin A aja ya. Aduh, mantap. Jadi adem ya. Iya, gitu. Oke. Pak A. Oh, yang jelas. Pak Eko lah. Oh, gitu. Boleh, Pak Eko boleh. ya. Nanti kalau Pak Eko itu banyak Oh iklannya. iya benar, Pak Pur Gitu. ya. Oke, Pak Pur. Pak Purnomo ini sebagai kepala bagian PMU atau perjanjian manfaat dan utilisasi, betul Pak ya? Penjaminan. Oh, penjaminan manfaat dan utilisasi dari BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Dan di sebelahnya ada Ibu Rise Gurtikayani, betul ya? Betul, Mas Indra. Apakah sama seperti Pak Eko nih, Bu Rise? Apa namanya, detik-detik apa tadi Pak istilahnya Pak, menjelang libur gitu ya? Iya. Kalau saya sih detik-detik menjelang Lebaran ya. Sama aja. Tapi kita udah pada belanja kan ya? kita lebih banyak di masjid Mas Indra. Subhanallah. Karena 10 hari terakhir mungkin kita Itikaf lebih ya? banyak itikaf ya. Oh iya benar. Aduh, serasa gimana ya saya? Jadi acara religi mungkin hari ini. Ibu Risi ini adalah Kepala Bagian Pelayanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Soreang ya. Betul. Oke, dan sahabat Raka, obrolan kita pada sore ini adalah mengenai kegawat daruratan dari kegawat daruratan IGD ya. Jadi memang ternyata sahabat Raka, seperti saya bilang tadi, tidak semua orang, tidak semua masyarakat memahami gitu ya apa yang disebut dengan kriteria kegawat daruratan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya kurang lebih kayak gitu Pak ya, Bu ya. Betul. Nah, ini kira-kira bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya definisi dari gawat darurat ini? Iya. Nah. Oke, Mas Indra, sahabat Raka. Ya, yang pertama mungkin kita masuk dulu nih. Kadang kita tidak tahu tuh, Mas Indra. Ya. Pengertian dulu IGD. IGD itu adalah instalasi gawat darurat. Jadi ada kondisi kegawatan dan darurat. Jadi ada dua kondisi itu. Nah, istilah gawat darurat ini memang ada regulasinya Mas Indra. Jadi dan regulasi ini tentunya bukan dari BPJS Kesehatan. Jadi yang pertama adalah dari Perpres 59 tahun 2024, perubahan dari Perpres 82 tahun 2018 dan juknisnya di Permenkes 47 tahun 2018. Nah, di dalam Perpres 82 tahun 2018 memang ada dijelaskan kriteria gawat darurat gitu. Jadi pengertian kegawat daruratan itu memang yang pertama adalah mengancam nyawa gitu. Jadi ada kondisi mengancam nyawa, membahayakan diri dan atau orang lain, Kang Indra gitu. Jadi memang
kondisi ini apakah pasien pada saat masuk instalasi gawat darurat itu ada kondisi mengancam nyawa atau tidak gitu. Oke. Dan membahayakan diri dan atau orang lain gitu. Juga lingkungan gitu. Jadi contohnya pada saat kegawat daruratan psikiatri. Jadi pasien-pasien yang kegawat daruratan psikiatri dia kan mengancam nyawa dirinya sendiri ataupun lingkungannya ya, Mas Indra. Yang kedua adalah adanya gangguan pada jalan nafas. Jadi pada pasien-pasien yang memang kondisinya ada gangguan pada jalan nafas sehingga kondisinya pasti tentunya sesak gitu. Jadi yang kedua selain pada jalan nafas, pada pernafasan dan sirkulasinya gitu. Jadi pasien itu mungkin ada kegawat daruratan di dalam jantungnya atau di dalam parunya ataupun sistem pernafasan gitu. Jadi itu yang dan ini yang menentukan bukan pasien sendiri ya. Jadi Mas Indra misalnya masuk ke IGD, kok kayaknya saya sesak deh gitu. Nah ini nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri, Kang Indra. Jadi memang harus ditentukan oleh dokter penanggung jawab yang ada di baik di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di FKTL atau fasilitas kerjasama tingkat lanjutan. Dan yang ketiga adalah adanya penurunan kesadaran, Kang Indra. Nah, penurunan kesadaran tuh kalau kita nih sekarang nih, Kang Indra kan dalam kondisi kalau kita di dalam bahasa kedokteran itu GCS atau Glasgow Coma Score. Jadi itu di posisi 15 gitu. Apa tuh 15 Pak? Jadi kondisi kita nih 15. posisi 15 gitu. Jadi dari mulai bagaimana matanya, motoriknya dan sensoriknya posisinya berapa gitu. Nah, kalau dia sudah mulai apatis, jadi dia udah mulai acuh tak acuh, bahkan supor, bahkan kondisi koma itu adanya gangguan kesadaran gitu. Semacam nggak respon gitu. Betul. Jadi itu beda. Kalau kita sekarang saya panggil Kang Indra, pasti Kang Indra akan memberikan respon gitu. Jadi kalau ada gangguan penurunan kesadaran, maka tadi ya Kang Indra tidak ada respon. Yang keempat adalah gangguan hemodinamik gitu. Jadi pada saat kondisi pasien yang mengalami dehidrasi berat atau kondisi-kondisi tertentu, dan yang terakhir adalah yang memerlukan tindakan segera gitu. Tindakan segera. Nah, tindakan segera ini bagaimana sih konsepnya? Ya artinya kalau pasien itu tidak ditolong, maka akan menyebabkan komplikasi komorbid ataupun tadi sampai dengan kematian gitu. Jadi contohnya misalnya pada pasien-pasien yang cedera kepala berat karena mungkin kecelakaan lalu lintas ataupun kondisi-kondisi tertentu atau penyakit-penyakit jantung yang kondisinya dia akut, nah dia memerlukan tindakan segera, maka itu yang perlu penanganan yang segera. Yang segera ya. Oke. Panjang lebar nih, Pak Pur, keren nih Pak pemaparannya. Jadi saya sedikit paham. Bukan oleh kita sendiri yang menentukan sesak, betul. tapi oleh dokter yang bertanggung jawab betul. Oke. Dan ada indikator ya Kang Indra. Jadi kadang kalau tadi yang sampaikan oleh Kang Indra mungkin definisi sesak menurut Kang Indra, oh iya saya gitu merasa sesak gitu. Tapi ada indikatornya, contohnya dengan respiratory rate. Jadi respiratory rate pada kita normal itu 16 sampai 20 gitu. Ternyata kalau dia sesak berarti di atas 20. Di atas 20 atau saturasi oksigennya. Nah, dicek tuh saturasi oksigennya, betul. Gitu. Kalau kita dulu kan di zaman Covid itu Iya, jadi fenomenal ya. Gitu. Oh, dicek saturasinya berapa. Nah, itu untuk melihat tadi bagaimana kondisi adanya kelainan pada sirkulasi pernafasan atau tidak gitu. Terus kalau misalkan peran dari IGD dalam layanan kesehatan itu kayak semacam apa itu Pak? Jadi ya khususnya untuk katakanlah karena Bapak dari BPJS Kesehatan, nah ini untuk para peserta BPJS Kesehatan tuh gimana itu Pak? Peran dari IGD-nya sendiri itu Pak dalam layanan kesehatan? Ya mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Risa ya. Jadi pada prinsipnya IGD itu tidak hanya di rumah sakit nih, Kang Indra dan sahabat Raka. Jadi ada juga di FKTP. Jadi beberapa puskesmas atau klinik juga memiliki tadi ruang gawat darurat. Nah, tadi untuk rumah sakit dan artinya FKTP juga tentunya kita ketahui bahwa punya triase masing-masing. Jadi kalau Kang Indra nih datang ke rumah sakit, pasti pada saat masuk ruang IGD itu akan melihat jalur-jalur tuh.
Ada jalur hijau, jalur kuning, jalur merah sampai dengan jalur hitam gitu. Nah, Ada ya? ada. Nah, itulah yang membedakan pada saat nanti teman-teman kita sejawat di IGD akan melihat bagaimana kondisi pasiennya. Jadi Kang Indra misalnya ternyata di jalur hijau sudah menunggu nih Kang Indra selama 4 jam. Tiba-tiba ada yang jalur merah. Nah, itu harus segera ditolong. Maka pasti akan mendahulukan yang jalur merah. Nah, tadi sampaikan gitu ya Kang Indra. Dan gawat darurat ini bukan hanya untuk peserta JKN Kang Indra. Jadi semuanya ya. Iya. Jadi pasien JKN atau non JKN protapnya tetap sama gitu. Jadi pada prinsipnya proses penjaminan di FKT kerjasama maupun FKTP memang sesuai dengan regulasi yang tadi disampaikan. Kalau hal seperti itunya memang nggak ada beda Pak ya, semuanya Betul, sama ya. gitu. Oke. Dan memang IGD itu diperuntukkan untuk pasien gawat darurat gitu. Jadi kalau kondisi tidak gawat dan tidak darurat ya silakan. Jangan ke IGD. Ya, artinya kan kita ada kerjasama di FKTP, Betul. ada kerjasama di Poli juga di FKTL gitu. Berarti kondisi medis yang bisa disebut masuk dalam kategori kegawat daruratan terus bisa langsung ditangani di IGD itu yang kayak gimana Pak? Ya. Atau Ibu? Ya, pada prinsipnya untuk tadi ya Kang Indra memang ada kompetensi ya sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Nah, untuk penentuan tadi yang disampaikan oleh Kang Indra, apakah masuk kriteria kegawat daruratan atau tidak, kita BPJS Kesehatan tentunya akan menyerahkan kepada fases kerjasama kita gitu. Karena kita ketahui sesuai dengan standar kompetensi, teman-teman sejawat kita sudah bisa menentukan nih apakah masuk ke dalam kriteria gawat tidak darurat atau tidak gawat tapi darurat gitu, atau memang dia gawat darurat atau tidak gawat dan tidak darurat gitu. Jadi itu kondisinya. Nah, nanti teman-teman sejawat yang ada di FKTP maupun FKTL akan menentukan kondisi itu. Gitu. Jadi kalau ini perbedaan ya, mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Rise. Perbedaan kalau kita ke IGD dengan ke Poli. Kalau ke Poli itu sudah pasti jamnya. Kita akan ditangani berdasarkan nomor antrian. Kalau ke IGD enggak ya? Belum tentu dia datang duluan, ditangani duluan gitu. Belum tentu. Betul gitu. Jadi nah, tergantung tadi kriteria yang memang sudah ditetapkan gitu. Menarik sekali nih sahabat Raka, kalau misalkan sahabat Raka ikut memahami apa yang disampaikan sama Pak Eko Purnomo ini ya, selaku mengenai tentang kegawat daruratan. Jadi tidak serta-merta yang disebut dengan gawat darurat itu datang ke IGD langsung ditangani, belum tentu juga. Betul. Ya. Jadi datang duluan belum tentu dilayani duluan ya. Betul. Karena ada tadi kriteria-kriteria itu ya Pak ya. Betul. Apalagi ada ada jalur hijau, ya, kuning, merah dan hitam. Gitu. Nah, kalau hitam tuh kalau pasiennya memang dia meninggal ataupun membutuhkan resusitasi. Nah, itu dia. Baik, kalau ini adalah gawat darurat buat saya ngeluarin kantong belanjaan, Pak. Oh gitu. Terutama di akhir-akhir ini ya. Iya. Dan sahabat Raka, bagi yang mau tanya-tanya boleh ya, bisa di kolom chat YouTube Raka FM _Bandung, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 1497787. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun
15 jam 37 menit dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki. 8 Raka FM, sahabat Raka, kita balik lagi ngobrol dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Ya, ada Ibu Rise dan juga Pak Eko yang sudah bercerita di awal mengenai apa yang dikategorikan kegawat daruratan seperti itu ya. Terus juga ada beberapa perubahan dari Perpres dan lain sebagainya tadi sudah diinfokan ya. Dan ternyata memang ketika sudah masuk ke dalam katakanlah kegawat daruratan ini juga tidak bisa menentukan sendiri kalau kita lagi dalam kondisi gawat darurat ya Pak ya. Betul. Karena sudah ada yang ekspertisinya. Betul. Baik, terima kasih juga yang sudah bertanya di kolom chat YouTube Raka FM, dan juga yang mau bertanya melalui WhatsApp boleh di 0811 1497787. Ya, kami masih akan ngobrol sampai jam 4 sore nanti. Sebelum masuk ke kolom chat, ini saya mau tanya dulu nih. Mungkin nanti Ibu Risa bisa jawab mengenai prosedur nih, Bu Risa, mengenai prosedur dari pasien peserta BPJS Kesehatan ya ketika mengalami kegawat daruratan. Nah itu kayak gimana nih Bu? Iya, baik Mas Indra dan sahabat Raka FM. Jadi kalau misalkan peserta JKN itu mendapatkan kegawat daruratan, sebenarnya dia langsung masuk aja ke IGD tanpa ada rujukan. Tetapi kalau kondisinya memang tidak gawat darurat, maka dia harus tadi yang disampaikan Pak Eko, apakah dia harus datang terlebih dahulu ke FKTP terdaftar dia, atau nanti dia akan mendapatkan rujukan ke poli di rumah sakit gitu. Tetapi kondisinya, kalau memang kondisinya gawat darurat, maka itu tidak diperlukan rujukan dari FKTP
vaskes terdaftar dia gitu. Jadi ada yang bisa langsung atau pakai rujukan ya? Ya, kalau yang gawat darurat Gawat itu darurat pasti ya? harus Langsung? masuk ke UGD tanpa ada rujukan. Oke. Itu ya. Terus kalau misalkan apa namanya yang semua tindakan medis itu yang di IGD itu ditanggung BPJS nggak sih? Atau gimana? Nah, itu yang jawab bagian penjaminan klaim. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Risa, Kang Indra. Jadi pada prinsipnya adalah atas indikasi medis. Nah, kembali lagi nih Kang Indra. Atas indikasi medis, maka seluruh proses penjaminan oleh JKN. Jadi kata kuncinya adalah atas indikasi medis. Atas indikasi medis. Ya, gitu. Jadi pada prinsipnya baik tindakan apapun, penggunaan obat, memang kalau penggunaan obat diatur dalam formularium nasional ya, tapi pada prinsipnya atas indikasi medis tetap menjadi penjaminan dalam program JKN. Kenapa? Karena proses penjaminan JKN ini adalah paket, Kang Indra. Jadi paket inasi bijis. Jadi memang paket ini memang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi standar tarifnya itu sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita BPJS Kesehatan nggak boleh tuh menambahkan Rp1 pun atau mengurangi gitu. Jadi memang sudah ada, betul. Jadi sudah ada standar tarifnya terkait baik diagnosa ataupun prosedur yang diberikan kepada pasien kita yang dilayani baik di FKTL gitu. Kalau untuk di rumah sakit itu adalah tadi ya paket inasi bijis. Kalau di FKTP, ini standar tarifnya. Kalau dia di poli rawat jalan tingkat pertama, dia bagian dari kapitasi. Tapi kalau ada tindakan, misalnya dia persalinan di FKTP, ternyata ada komplikasi dan sebagainya. Nah, itu kita bayar di luar kapitasi. Jadi pembayarannya adalah non kapitasi. Jadi intinya ada batasan-batasan tertentu Pak ya istilahnya ya. Secara medis pada prinsipnya atas indikasi medis apapun itu menjadi proses penjaminan JKN. Gitu. Atas indikasi medis menjadi proses penjaminan JKN. Betul, itu kata kuncinya. Kata kuncinya ya. Betul. Oke. Ini terima kasih yang sudah bertanya di kolom chat Raka FM ya. YouTube Raka FM Bandung. Bagi sahabat Raka yang mau bertanya boleh ya ke YouTube Raka FM _Bandung untuk YouTube-nya, atau yang lagi dengerin streaming rakafm.co.id boleh WhatsApp di 0811 149 7787. Izin Pak Eko, Bu Risa, ini saya masuk ke YouTube ya. Boleh, silakan. Ini sudah banyak sekali yang bertanya nih. Ternyata antusiasnya luar biasa ya Kang Indra. Banyak banget ya pertanyaan. Langsung nih, soalnya kayaknya kalau udah ngomongin BPJS tuh kayaknya dekat sama hati gitu. Dekat di hati berarti. Iya, dekat di hati. Gitu. Jadi kayaknya langsung pengen tahu gitu Pak ya. Ini Vidya, Assalamualaikum, mau curhat sedikit. Melahirkan tidak pakai BPJS Kesehatan karena tidak ada indikasi medis, tapi pengen lahiran di rumah sakit. Saya bayar pribadi, dan setelah melahirkan ternyata anaknya sakit dan harus masuk NICU tanpa antisipasi karena saat hamil cek semuanya sehat. Saat mengurus administrasi oleh suami, si bayi yang sudah ada di ruang NICU tidak bisa pakai BPJS Kesehatan karena orang tuanya pakai pribadi. Nah, apakah hal seperti ini BPJS Kesehatan tidak mengcover karena tidak pernah tahu si bayi akan terlahir seperti apa, sehat atau sakit? Saya mau jawab, Bu Risa. Ya. Nah, terkait pertanyaan ini ya, yang pertama ibunya itu sebenarnya udah punya BPJS kan ya, udah punya BPJS, tetapi tadi secara indikasi medis ini tidak ada indikasi untuk melahirkan di rumah sakit, berarti beliau itu menggunakan pribadi, artinya bayar. Tetapi kondisi bayinya ini berarti sakit kan ya, masuk NICU nih, informasinya masuk NICU. Dan ini kalau memang bayinya sudah memiliki kartu JKN atau kartu BPJS, tentunya ini bisa dijamin ya. Nah, ini harus kita perdalam lagi apakah bayinya ini sudah didaftarkan atau belum menjadi peserta JKN. Tetapi pada prinsipnya kalau bayi ini sudah didaftarkan menjadi peserta JKN dan kondisinya sakit memerlukan perawatan di NICU, tentunya ini kami jamin gitu ya, BPJS bisa ya? jamin. Oke. Pak Eko mau nambahin? Ya, jadi pada prinsipnya adalah tadi kembali lagi di dalam
Permenkes 28 tahun 2014 sebenarnya untuk proses penjaminan itu dipastikan sejak awal. Jadi pasien yang akan mendapatkan pelayanan itu dipastikan akan menggunakan apa. Iya. Jadi di awal itu Iya, ditanya. di awal ya? sudah ditanya. Jadi misalnya contohnya pasien X datang ke FKTL akan ditanya akan pakai apa. Sebagai pasien JKN Atau pasien umum atau asuransi yang lain gitu. Jadi dipastikan sejak awal. Yang kedua, kalau sudah tadi sampaikan oleh Bu Rise akan menggunakan JKN, berarti mengikuti prosedur JKN. Dan memang ada waktu. Izin Kang Indra, mungkin sahabat Raka juga dapat informasi bahwa penjaminan itu adalah maksimal 3 hari kerja. Jadi misalnya nih Kang Indra 3 hari kerja, ya? 3 hari kerja. Jadi kalau Kang Indra hari ini lupa nih bawa KTP, ya kan? Lupa nomor kartu JKN-nya atau apapun lah kondisinya kita lupa, masih ada waktu 3 hari atau sebelum pasien pulang gitu. Jadi maksimal 3 hari atau sebelum pasien pulang. Jadi kalau misalnya dirawat 2 hari, artinya sebelum 2 hari pasien sudah melengkapi administratif gitu. Jadi ada waktu buat ngurus-ngurus. Betul. Jadi tadi sampaikan kadang kan kita namanya peserta kan masuk ke IGD kan lupa ya. Iya, panik soalnya ya. Panik, tapi handphone masih dibawa. Gitu kan? Iya benar. Nah, selama handphone masih dibawa, ada fotokopi KTP ataupun gitu. Betul, artinya jadi sama tuh kayak pertanyaan yang Aluna ya. Apa yang perlu disiapkan ya? Tadi cukup bawa KTP atau NIK. Sekarang tuh sistemnya sudah digital gitu. Oh, yang di bawah itu pertanyaan. Ya, jadi artinya nyambung lah ya. Nyambung. Jadi yang perlu dibawa tadi kan, kalau namanya ke IGD kan kita kadang lupa KTP, gitu. pokoknya intinya gitu Pak. Ya, NIK cukup gitu. NIK cukup ya. Ya. Oke. Terus pertanyaan kedua dari Lia ini Pak. Tadi Bapak bilang gawat darurat mengancam orang lain. Contohnya apa katanya? Ya. Jadi kegawat daruratan yang salah satu contohnya yang mengancam orang lain adalah kegawat daruratan untuk kasus-kasus kejiwaan psikiatri. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien skizofrenia yang kalau misalnya di kampungnya lagi ngamuk tuh, ya artinya kan dia harus masuk di dalam proses penanganan kegawat daruratan. Kenapa? Karena tidak hanya membahayakan diri sendirinya, orang lain juga dan lingkungan pasti terkena juga gitu. Kalau Kang Indra di sebelahnya juga bisa kena. Ya kalau belum berguru ke Banten mungkin bahaya juga ya Kang Indra ya. Jauh Pak. Jauh ya. Oke, berikutnya selamat sore Pak. Misal IGD udah tangani pasien terus ternyata butuh rawat inap, tapi ruang rawat inapnya penuh. Nah itu gimana Pak katanya? Nah Bu Risa mau nambahkan di sini? Nah, ini kalau kondisinya ya, pasien udah masuk ke IGD, kemudian harus rawat inap, kondisi rawat inapnya penuh. Biasanya kan ada rujukan antar rumah sakit ya. Betul. Ya, ada rujukan. Jadi rumah sakit ini bukan pasiennya yang nyari atau keluarganya tapi yang rumah nyari. Sakit ya? Iya, tapi rumah sakit yang harus merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang lain gitu. Kalau memang tidak dimungkinkan rawat inapnya penuh di rumah sakit tersebut. Jadi ini dari Fahmi ya. Dari Phil Family, sore Akang Teteh, kebetulan istri saya mau lahiran. Kalau untuk prosedur pakai BPJS itu kayak gimana sih? Kalau langsung ke rumah sakit apakah bisa atau harus ke Vaskes 1 dulu? Nah, saya mau jawab nih. Nah, kondisinya untuk kelahiran ya. Kalau memang kondisinya tidak ada indikasi medis untuk misalnya tidak ada penyulit dan lain sebagainya, sebenarnya ini bisa ditangani di Vaskes 1 ya. Karena Vaskes 1 atau FKTP itu memiliki bidan jejaring ya. Bidan jejaring. Nah, peserta itu yang secara indikasi medis tidak ada penyulit dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan di bidan jejaring tersebut yang merupakan bagian dari FKTP yang sudah bekerja sama dengan kita. Tetapi kalau memang sudah ditangani di sana dan kondisinya memerlukan tindakan di rumah sakit, pasti dari Vaskes atau FKTP tersebut merujuk ke rumah sakit gitu. Jadi memang kondisi melahirkan di rumah sakit itu hanya pada kondisi-kondisi yang memerlukan tindakan lahiran di rumah sakit oleh dokter spesialis gitu ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalkan Pak, Bu, ini mengenai mekanisme pembiayaan ke rumah sakit, tapi yang belum ada kerjasama dengan
BPJS. Oke. Itu gimana tuh? Ya, tadi pada prinsipnya di dalam kondisi kegawat daruratan, maka peserta JKN itu bisa masuk ke rumah sakit yang bekerja sama atau yang belum bekerja sama. Oh, oke. Jadi kata kuncinya tadi kegawat daruratan bisa ke vaskes kerjasama ataupun non kerjasama. Oh. Nah, untuk yang non kerjasama, apabila sudah stabil, maka akan dirujuk ke vaskes yang kerjasama. Oh, Gitu. oke. Jadi kan kondisi di IGD ini bagaimana kondisi untuk menstabilkan ya kondisi pasien. menstabilkan Nah, ya, betul. jadi pada saat sudah stabil, maka akan dirujuk tuh Kang kepada yang bekerja sama. kerjasama tentunya. Oke. Karena kalau yang sudah bekerja sama tentunya kami terutama Bu Risa kan sudah melakukan credentialing ya. Jadi Iya. apa saja penilaian dari vaskes tersebut memang sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan belum ada kerjasama, masuk aja dulu gitu ya. Nanti ditangani baru dirujuk. Betul, tapi Kurang lebih. pada prinsipnya kalau di wilayah tersebut ada vaskes yang sudah kerjasama, ya diutamakan di vaskes yang kerjasama. Oh, Gitu. Oke. Kita juga ada kerjasama nih, sahabat Raka, dengan beberapa sumber kita, Pak. Mesti kita hadirkan sekarang. Oke. Iya. bisa. Intinya adalah kantong belanjaan kita ya. Oke. Baik, sahabat Raka, ini makin seru ngobrol dengan Ibu Rese, dengan Pak Eko juga mengenai kegawat daruratan IGD. Yang mau tanya-tanya boleh 0811 149 7787 atau melalui kolom YouTube Raka FM _Bandung. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui streaming di rakafm.co.id atau juga melalui aplikasi Joox. Kami bertiga akan kembali setelah yang berikut ini.
98,8 Raka FM, sahabat Raka, kita balik lagi ngobrol dengan teman-teman saya dari BPJS Kesehatan cabang Soreang ya, ada Pak Eko dan ada Ibu Rise. Tema kita adalah kegawat daruratan IGD ya. Tadi ini Aluna yang bertanya di kolom chat Raka FM, apa namanya yang mesti disiapin kalau ada keluarga atau kita harus ke IGD gitu ya, biar nggak repot administrasi. Tadi Pak Eko udah bilang KTP, nomor NIK Pak ya, intinya gitu ya. Betul. Itu Pak udah bisa disimpan di handphone kan, Ya, bisa betul. difoto gitu kan. Jadi biar nggak ribet gitu ya. Betul. Nah, terus ini juga ada yang tanya, kalau boleh saya langsung ke pertanyaan, kalau kecelakaan masuk tadi yoga belum ya, sama gitu. Ya. Kelewat ya. Oke, langsung ke yoga dulu Pak, sorry nih. Indikator seperti apa bila kita ke IGD dan ditanggung oleh BPJS? Apakah ada kriteria khusus pada saat kita ke IGD yang bisa ditanggung oleh BPJS tanpa harus punya rujukan dulu dari PPTK 1? Ya, PPK 1 ya. 1 harusnya ya. Di PPTK. Coba mau jawab Bu Risa atau Pak Eko? Oke, tadi ya sebenarnya sudah dijelaskan Kang Indra. Jadi kriterianya sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 dan Permenkes 47 tahun 2018. Jadi tadi mengancam nyawa, terus ada gangguan jalan nafas, pernapasan, sirkulasi, penurunan kesadaran, ada gangguan hemodinamik dan memerlukan tindakan segera. Jadi pada prinsipnya kalau memenuhi salah satu kriteria itu, maka Bisa, itu ya? menjadi penjaminan JKN. Gitu. Oke. Berikutnya dari Malik. Kang Indra, Pak Eko, Bu Rise, kalau pasien IGD harus dirujuk ke rumah sakit lain, apakah BPJS tetap menanggung semua biaya? Mungkin bukan rumah sakit rujukan kali yang dimaksud ya. Oke. Ini gimana nih? Siapa, Bu? Boleh. Jadi pada prinsipnya adalah tadi ya, atas indikasi medis. Oh iya benar. Ya, kata kuncinya itu terus. Jadi atas indikasi medis. Jadi kalau pasien IGD misalnya dirujuk dari rumah sakit A ke rumah sakit B gitu. Karena mungkin yang pertama dokter spesialisnya di sana tidak ada. Oh iya. Gitu. Tapi di rumah sakit A harus ditangani dulu kegawat daruratannya. Sehingga dapat dirujuk dalam kondisi stabil dulu. Nah, rujukan dari rumah sakit A ke rumah sakit B termasuk ambulan Iya. itu menjadi penjaminan JKN. Jadi tidak perlu ada iur biaya. Iya. Jadi sahabat Raka, nanti ini ambulannya karena merujuk benar. maka harus bayar. Oh enggak, itu jadi satu paket. Jadi rumah sakit bisa menagihkan kepada kami proses untuk transportasi ambulannya. Iya. Gitu. Jadi termasuk kalau di dalamnya misalnya ada tenaga medis atau tenaga paramedisnya, terus termasuk penggunaan alat dan sebagainya itu sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023 dan tiap kabupaten kota pastinya ada peraturan daerah ya untuk berapa tarifnya gitu. Jadi langsung aja ke BPJS semuanya itu ya. Betul. Jadi jangan terpisah tiba-tiba minta gitu ya. Ya, jadi pada prinsipnya kalaupun dirujuk, sahabat Raka tidak perlu khawatir dan itu tetap menjadi penjaminan dalam JKN. JKN ya. Gitu. Oke. Gitu ya Malik ya. Terus Aluna tadi sudah kita jawab ya. Terus ada Kal. Sore kalau kecelakaan masuk ke IGD apakah di cover BPJS Kesehatan? Kecelakaan. Maksudnya apa nih? Lalu lintas kah? Atau gimana Pak? Ini terlalu umum kali ya, bahasanya. Jadi pada prinsipnya kecelakaan apapun itu, baik kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan apapun, harus memenuhi tadi prinsip yang tadi ya. Kalau kecelakaan lalu lintas dapat di cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan kalau untuk kecelakaan lalu lintas itu sebagai penjamin kedua. Oh. Ya. Jadi sebagai penjamin kedua. Penjamin pertama adalah jasa raharja. Jadi biasanya ada plafon dari jasa raharja sekitar 20 juta. Nah, kalau misalnya real cost-nya ternyata 30 juta, maka ya 10 jutanya akan dijamin oleh JKN. Kalau pesertanya aktif sebagai peserta JKN gitu. Jadi penjamin kedua ya. Betul. Kalau lalu lintas. Nah, kalau kecelakaan kerja, nah beda lagi nih. Beda lagi ya. Karena ini kecelakaan tidak ada titik-titiknya, jadi penjelasannya nggak panjang. Iya. Kalau kecelakaan kerja
maka penjaminnya itu bukan BPJS Kesehatan. Tapi- Jadi kalau kecelakaan kerja segmentasinya PNS maka oleh PT Taspen. Oke. Kalau dia Karyawan TNI Polri Oh, maka TNI Polri. Asabri. Mm-mm. Kalau segmentasinya adalah pekerja penerima upah atau swasta maka oleh BPJS tenaga kerja. Jadi seperti itu. Jadi Iya, karena iya, ini iya. pertanyaan tidak spesifik maka tadi gitu. Jadi Kita mesti runut jawabnya berarti. betul. Oke, Jadi ya. memang kecelakaan apa gitu. Betul. Tapi kalau kecelakaannya misalnya jatuh nih dari kloset misalnya atau Iya. apapun misalnya di kamar mandi, ya artinya ada fraktur ya tetap kita jamin. Dijamin ya. Gitu. Oke. Danis Izat dulu nih, pingsan gara senyumannya Bu Rise yang terlalu manis. Itu mah gak ditanggung ya. Yang ditanggung ya. Tidak sesuai indikasi. Indikasi. Berikutnya dari Denis, Bapak Ibu, biaya perawatan di IGD itu semuanya apakah ditanggung BPJS atau ada yang harus kita bayar sendiri? Dan di mana kita bisa tahu detailnya? Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Ya pada intinya ya, kalau memang tadi balik lagi sesuai dengan indikasi medis, memang masuk kriteria gawat darurat, ya tentunya BPJS jamin ya, dan tidak boleh ada iur biaya karena sebagaimana yang masing-masing rumah sakit sudah mencantumkan janji layanan, di mana salah satunya adalah tidak ada iur biaya untuk peserta JKN. Jadi dimanapun baik itu di IGD atau rawat inap ataupun di Poli, kalau memang sesuai dengan indikasi medis, maka itu tidak boleh ada tambahan Ya. biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Gitu. Terus dia nanya, kalau detailnya taunya dari mana tuh kira-kira? Biasanya? Detail tarifnya gitu Mungkin ya. kayaknya ya detail tarif ya. Ke kasir mungkin kali ya. Pada prinsipnya sebenarnya kalau proses tadi ya billing pasien yang dikeluarkan oleh rumah sakit sebenarnya pasien tidak perlu tahu gitu. Pada prinsipnya kalau memang memenuhi kriteria kegawat daruratan ya sudah free. Sudah free gitu. ya. Jadi sudah paket tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi tidak perlu pikir oh yang ini ditanggung, ini tidak ditanggung. Jadi proses penjaminan itu tadi dipastikan sejak awal gitu. Iya, Kalau dijamin ya pasti 100% akan dijamin gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Jangan perlu khawatir ya. Satu lagi deh nih sebelum kita break dari Gabriel. Sore Kang, sering ada kasus pasien datang ke IGD tapi katanya harus nunggu dokter spesialis. Sebenarnya berapa lama sih waktu maksimal pasien bisa nunggu dokter di IGD? Nah, sebenarnya tadi pada prinsipnya ya kalau di IGD itu kita tidak melihat proses tadi berapa lama menunggu, tapi masuk kriteria yang mana. Kalau masuk kriteria hijau, merah, merah. nah betul tadi. Kalau dia merah maka pertolongan segera gitu. Bahkan ada yang operasi sito. Jadi ada juga nih Kang Indra ruang OK atau ruang operasi di IGD. Karena memang on the spot. iya, karena memang beberapa case atau penyakit onsetnya memang ada waktunya. Misalnya onsetnya 6 jam atau berapa jam. Jadi kalau lebih dari golden period itu maka akan menimbulkan komplikasi. Gitu. Jadi Ada timingnya ya. timingnya. Jadi tadi yang sampaikan pada prinsipnya masuk kriteria mana dan pastinya DPJP teman-teman sejawat dokter spesialis juga sudah pasti paham ya. sudah paham. Jadi bahkan di beberapa rumah sakit ya hampir semuanya ada juga yang standby kan gitu. Gitu. Oke, jadi ada waktunya ya, Kang Kang sih Gabriel tadi ya, bertanya. Baik, kita break dulu. Ternyata pertanyaan cukup banyak juga nih melalui kolom chat Raka FM ya di YouTube Raka FM _Bandung. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
menjawab semua pertanyaan sahabat Raka yang sudah masuk di kolom chat Raka FM _Bandung di YouTube ya. Kita langsung saja nih Pak Eko sama Bu Risa ya, biar bisa kejawab semua ya. Ini berikutnya dari Aisyah. Assalamualaikum Pak Eko, kalau pengobatan hati karena nahan rindu boleh minta tolong langsung ke Pak Eko enggak? Oke gitu. Karena langsung nih sahabat Raka ke saya. Untuk Aisyah mungkin jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Mungkin Aisyah nggak kuat, biar aku aja yang rindu buat Aisyah. Saya boleh guling-guling nggak? Oke. Berikutnya dari Sarah Dila. Kalau saya pakai kelas 2 tapi pengen perawatan kelas 1, apakah bisa? Nah, ini sesuai dengan Permenkes nomor 3 ya, tahun 2023 terkait tarif. Memang di situ dibahas salah satunya naik kelas gitu naik ya. Kelas. Jadi contohnya ini tadi nih, dari peserta yang mendaftar sebagai kelas 2, dia mau perawatannya kelas 1 sebenarnya bisa naik kelas. Tetapi yang tidak boleh tuh kelas 1 ke VIP ya. Yang tidak boleh kelas 2 nanti ke VIP dua tingkat. Dua tingkat. Jadi Ya. kalau 2 ke 1 boleh atau 1 ke VIP boleh. Tetapi yang tidak diperbolehkan Dari itu kelas ranknya 2 tingkat, ke gitu. VIP atau dari kelas Ya, 3 ke VIP. VIP. Bisa itu nggak boleh. Kalau kelas 3 itu tidak boleh naik kelas, Ya, Kang. PBI. Oh, Khusus PBI ya. kelas 3 dan PBI, penerima bantuan iuran itu tidak boleh Naik kelas. naik kelas. Oke. Karena memang iurannya Untuk baik mandiri maupun yang PBI memang ada proporsi pembiayaan dari APBN ataupun APBD di sana gitu. Jadi ada bantuan ada iuran di bantuan sana. iuran ya. Betul. Oke, jadi intinya adalah untuk Saradila ini bisa ya. Ya, bisa. Tapi ada Ada selisih Ya, biaya yang selisih harus biaya dibayarkan yang harus dibayar naik ya. kelas Ya. gitu. Benar-benar. Jadi biayanya yang dibayarkan itu nanti biaya kelas 1, tarif ya, tarif inasi bijis paket tadi dikurangi tarif inasi bijis paket kelas 2. Kelas 2 ya. Gitu. Oke. Ini sambungan yang tadi yang pertama Vidya ini Pak ya kayaknya. Ternyata Vidya ini juga peserta BPJS, hanya memang bayar pribadi. Cuma karena pilihan saja ingin lahiran di RS, tapi saat bayi itu lahir kan kita nggak tahu kondisinya. Nah pihak RS membantu mendaftarkan si bayi. Oh, pihak RS membantu mendaftarkan si bayi. Jadi peserta BPJS cash, tapi tidak pembayarannya harus pribadi, pembayaran tetap harus pribadi gitu. Ini gimana maksudnya Pak? Nah, intinya pada saat mau menggunakan kartu JKN atau kartu BPJS tersebut dipastikan aktif ya. Jadi kepesertaannya itu sudah aktif. Yeah. Kalau memang kepesertaannya belum aktif ya tentunya tidak bisa dijamin ya oleh JKN. Jadi ketika sudah mendaftarkan, sudah diproses dan itu dipastikan kepesertaannya aktif. Nah, cara tahu untuk mengetahui bahwa peserta ini sudah aktif atau belum, Bapak Ibu bisa download ya mobil JKN. Mobil JKN ya? Mobil Oke. JKN, kemudian dicek nick-nya, kemudian nanti akan muncul seluruh anggota keluarganya. Nah, di situ bisa ketahuan kalau memang sudah aktif. Aktif atau gitu tidaknya ketahuan ya? Ya, Oke. betul. Dari Rashid, sore Pak Bu, apakah IGD di rumah sakit itu untuk pasien BPJS ada kuotanya? Izin Kang Indra, sebenarnya kalau kuota tidak ada, cuman setiap rumah sakit memiliki bed yang ada di IGD mungkin gitu ya. Masing-masing rumah sakit ya? Ya betul. Oke. Jadi memiliki bed yang ada di IGD gitu. Jadi pada prinsipnya tadi ya, makanya rumah sakit akan menseleksi apakah memang pasien gawat darurat atau Iya, bukan iya, gitu. betul, Karena betul, ya. memang tadi ya keterbatasan dari Keterbatasan. bed yang ada di IGD. Gitu. Jadi kalau BPJS nggak pernah membatasi tidak ya? ada. Hanya rumah sakitnya Iya tadi. punya bed itu ya? Betul. Bed Jadi yang dimiliki rumah sakit. ya. Bed yang dimiliki rumah sakit ya. Oke. Rani Surani, sekarang kan ada aplikasi mobile JKN, bisa nggak dipakai untuk minta pertolongan IGD atau cek kamar? Nah, di mobil JKN di situ ada menu untuk melihat ketersediaan tempat tidur. Nah, jadi masing-masing rumah sakit itu sebenarnya sudah mengupdate ya, mengupdate berapa sih jumlah tempat tidur yang tersedia ataupun yang sudah terisi gitu ya di mobil JKN. Jadi sahabat Raka itu kalau misalkan mau melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu bisa cek Bisa ya? di menu ketersediaan tempat tidur di mobil JKN. Mobile JKN-nya. Oh, Iya. Oke. Jadi tinggal klik saja atau download dulu mobile JKN ya. Iya, betul. Oke, berikutnya Belva, selamat sore, katanya ada oknum RS yang maksa pasien BPJS bayar tambahan di IGD. Apa BPJS mengawasi ini? Gimana cara melawannya? Nah, terkait hal ini kita sebenarnya sudah ada
kanal ya, kalau memang ada keluhan ataupun permintaan informasi dari peserta, itu bisa disampaikan juga, bisa melalui mobil CKN atau kanal 165 gitu ya, yang sudah disediakan oleh kami. Jadi bisa menyampaikan keluhan ataupun permintaan informasi di situ. Nah, selain itu juga sebenarnya kita dari BPJS Kesehatan tentunya bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Kemudian ada monefnya ya? Ya, betul. Kita rutinkan, dan memang itu sudah tertuang juga, terstet di perjanjian kerjasama ya, antara BPJS Kesehatan dengan masing-masing fasilitas kesehatan, di mana di situ kewajiban kita bersama dengan Dinas Kesehatan ataupun asosiasi rumah sakit untuk sama-sama melakukan monitoring dan evaluasi gitu ke masing-masing rumah sakit. Gitu ya, Belva ya. Berikutnya ada Vina Atmaja. Pak, apakah kita bisa tahu kondisi-kondisi gawat darurat itu di mana, atau tadi yang menentukan itu pihak rumah sakit? Ya, izin Kang Indra, tadi sahabat Raka, Devina ya. Jadi pada prinsipnya tadi yang bisa menentukan pasien ini dalam kondisi kriteria yang tadi 5 tadi adalah dokter penanggung jawabnya. Ya. Karena memang dokter penanggung jawab itu sudah dibekali tuh keilmuan terkait hal itu gitu. Jadi ya kita percayakan terkait kompetensi itu, dan sahabat Raka jangan khawatir. Pada prinsipnya adalah kalau sesuai dengan prosedur maka itu akan dijamin dalam program JKN. Kalau sesuai prosedur ya. Betul. Berikutnya Rizky Akmal. Lihat wajah Ibu Rike kayak TikToker. Suara Pak Eko bagus, jadi fokus. TikToker. Mungkin saya besok jadi penyanyi atau penyiar kali ya. Boleh, Pak. Kak Indra ya. Boleh. Tinggal bilang ke Om Angga ya. Gitu. Oke, berikutnya dari Mehmet. Pak, teman saya pernah tabrakan. Kalau menurut saya sih parah. Akhirnya kita bawa ke IGD. Tapi menurut rumah sakit itu tidak parah dan tidak ditanggung BPJS. Jadi harus seberapa parah sih Pak katanya? Ya, tadi kembali lagi Kang Indra. Iya, kayak yang awal ya. Jadi prinsipnya tadi ada proses mengancam nyawa atau tidak. Terus ada gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi atau tidak gitu. Ataupun ada penurunan kesadaran atau tidak gitu. Tadi yang sampaikan menurut Kang Mehmet mungkin tadi ya parah, tapi mungkin pada saat tadi pemeriksaan dokternya nggak parah. Oh iya. Oh, GCS-nya masih 15 contohnya tadi ya. Berarti kondisinya sadar penuh gitu. Ternyata respirasi rate-nya misalnya tadi ya. Nah, normanya 16 sampai 20, ternyata masih 18. Kan gitu. Nadinya normanya 60 sampai 100, ternyata masih 90 misalnya. Nah, itu kan dilakukan pemeriksaan yang memang ada indikatornya gitu. Dan itu dilakukan oleh alat yang memang sudah terjamin ya kualitasnya gitu. Jadi bukan persepsi ataupun hanya melihat. Bukan menurut kita gitu bahwa iya kayaknya parah deh gitu. Nah, tapi tentunya dokter akan melakukan pemeriksaan vital sign namanya, untuk menentukan tadi kondisi awal pasien seperti apa. Jadi kita percayakan apa yang disampaikan oleh dokter penanggung jawab. Betul. Sudah lebih ahli ya Pak ya. Betul. Pak, ini waktunya sudah meletet nih Pak nih. Nggak cukup gitu Pak ya. Siap. Tapi ada satu yang masuk. Oke. Ini mungkin sekaligus nanti dikasih highlight dari Pak Eko atau Bu Risa, boleh? Siap. Ini dari Phil lagi, ada nggak penyakit yang nggak di cover BPJS? Oke. Ya, izin Kang Gita, sahabat Raka, bahwa di Perpres 82 tahun 2018 memang ada hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN. Salah satunya tadi kosmetika tidak dijamin tuh Kang Indra. Yang kedua untuk infertilitas. Jadi terus ortodonsi untuk meratakan gigi gitu. Terus untuk yang memang sudah ditanggung oleh badan penyelenggara lain tadi. Kalau misalnya kecelakaan kerja ya kami juga tidak menjamin gitu. Terus ada kondisi preventable adverse, jadi sesuatu yang dapat dicegah tapi tidak dapat dihindari. Hobi berbahaya, misalnya Kang Indra hobinya bungee jumping misalnya, ya itu hobi berbahaya. Nah itu nggak dijamin juga gitu. Jadi pada prinsipnya ada hal-hal bukan penyakit ya, jadi ada hal-hal yang tidak dijamin. Kalau prosesnya penyakit tadi mungkin yang hubungannya seperti yang belum ditetapkan oleh evidence based medicine, misalnya komplementer pengobatan yang tradisional, itu nggak dijamin oleh kita. Ya. Oke. Sekilas Pak, mungkin singkat padat jelas
highlight dari Bapak, mungkin bisa himbauan atau Ya. kesimpulan sekilas. Ya, terima kasih Kak Indra, sahabat Raka. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Ada 4 poin saja yang mungkin sampaikan. Yang pertama adalah untuk penjaminan di IGD itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 dan 2018, di mana ada 5 kriteria. Yang kedua, sahabat Raka tidak perlu khawatir, cukup tadi membawa kartu identitas, NIK, KTP ataupun nomor JKN. Iya. Terus yang ketiga, prinsip kegawat daruratan itu memang sudah diatur. Jadi proses penjaminannya oleh kami itu atas indikasi medis, gitu. Dan yang terakhir tentunya sahabat Raka jangan lupa untuk proses pembayaran iuran setiap waktunya agar dipastikan kepastiannya aktif. Aktif. Gitu. Oke. Jadi kalau nggak aktif, ya tidak bisa dijamin juga gitu. Oke, mungkin itu kan Itu Indra. ya. Terima Bu kasih. Riza, ada mau nambahkan? Ya, paling sekilas info ya terkait ini nih, udah tadi disampaikan detik-detik menjelang liburan. Nah, peserta JKN yang mudik gitu ya, yang mudik tidak perlu khawatir ketika terjadi kondisi kegawat daruratan itu bisa langsung ke IGD rumah sakit ya kalau kondisinya gawat darurat. Dan tidak perlu khawatir juga bila kondisinya tidak gawat darurat itu bisa mengakses fasilitas kesehatan dimanapun gitu ya, karena regulasi dari Perpres 82 tadi disebutkan bahwa peserta di luar wilayah itu bisa mengakses FKTP di mana saja maksimal 3 kali dalam 3 satu kali dalam bulan, satu bulan, gitu ya. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Eko, Bu Riza ya atas Oke. kehadirannya di Terima studio kasih, Kang Raka Indra. FM ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan ya. Oke, Oke, tentunya baik. ya, Kang Indra ya. Amin ya. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat Raka yang sudah berpartisipasi dalam obrolan ini. Saya Indra masih tetap bersama Anda di Fun and Fresh.